Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita masuk di fasal yang baru, dan ini yang terakhir dalam pembahasan marfu'at. Fasal ini yang terakhir ini dimasukkan di bab marfu'at dari sisi hanya sebagai takmilah, penyempurna dari nawasikh, penyempurna dari menghapus hukum mubtada dan khobar, karena tidak ada yang marfu, semuanya mansub dia. Cuman untuk menyempurnakan pembagian nawasikh yang menghapus hukum mubtada dan khobar, jadi disebutkan di sini. Kata beliau rahimahullah, faslun wa amma dhanna wa akhwatuha. Adapun dhanna dan saudari-saudarinya, fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'alal mubtada'i wal khabari. Ini ba'da istifa'i fa'iliha itu dhorob, dikedepankan. Seharusnya itu kan susunannya fa innaha tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar ba'da istifa'i fa'iliha. Iya. Jadi fazal, adapun kata beliau rahimahullah, dhanna dan saudari-saudarinya, fa innaha, maka sungguhnya dia tadkhulu, masuk, alal mubtada wal khobar, kepada mubtada dan khobar, ba'da istifa'i fa'iliha, setelah dia mengambil fa'ilnya. Jadi syarat dia masuk setelah terpenuhi apa? Fa'ilnya. Jadi selalu dhanna dan saudari-saudaranya ini akan masuk pada mubtada dan khobar, tapi syaratnya dia sudah punya apa? Dia sudah punya fa'il. Dia sudah punya fa'il. Itu syarat yang disebutkan, dan itu nyata langsung. Fatansibuhuma, maka dia menasab keduanya. Maka yang dibilang tidak ada yang marfu. Jadi dimasukkan di bab marfu untuk menyempurnakan saja. Maka dia menasab keduanya ala annahuma maf'ulanilah, atas dasar bahwasanya keduanya itu, yaitu mubtada dan khobar, jadi maf'ulnya dhanna. Jadi nanti mubtada maf'ul awal, khobarnya jadi maf'ul tsani. Begitu i'rabnya. Jadi tidak ada yang marfu. Iya. Hanya fa'ilnya dia. Kan dia harus mengambil apa? Fa'il baru beramal. Wahya nau'an. Dan dia ada dua. Ini berbeda dengan waktu pembahasan di matan jurmiyah. Dia terbagi tiga. Karena sami'a masuk. Kalau di sini langsung terbagi dua. Pertama, af'alul qulub. Yang pertama ada namanya fi'il-fi'il yang terkait dengan hati maknanya. Jadi hanya dua maknanya kalau hati, yakin atau menyangka. Jadi tidak dipisahkan di sini. Kalau dulu kan dipisahkan, ada yang bermakna yakin, ada yang bermakna dhon, ya kan? Kalau ini tidak langsung. Karena yang bermakna dhon juga bisa bermakna yakin. Yang bermakna yakin juga bisa bermakna apa? Dhon. Maka langsung diumumkan saja. Yang pertama af'alul qulub. Pertama fi'il-fi'il yang terkait dengan hati, maksudnya maknanya. Ya? Maksudnya apa? Maknanya. Ada yang bermakna yakin, ada yang bermakna don, sangkaan. Wahia, dia adalah donantu wa hasibtu wa kiltu wa ra'aitu wa alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa hajautu wa adattu wa hab wa wajadtu wa alfaitu wa daroitu wa ta'allam bimakna i'lam. Ta'allam yang bermakna i'lam, yakinilah. Iya. Ini semua ini maknanya dua. Yakin atau don, sangka. Donantu, saya menyangka atau saya yakin. Semua ini sama terjemahannya. Kalau masuk di golongan ini, nanti akan keluar kalau tidak membutuhkan dua maf'ul. Kalau dia tidak butuh dua maf'ul, maka kembali ke asal arti di kamus. Kalau tidak butuh dua maf'ul, maka kembali ke asal artinya dalam kamus. Tapi selama dia butuh dua maf'ul, ini maknanya. Donantu, hasibtu, tidak harus tu nanti ya. Bisa isim dhahir, ini untuk menyatukan saja. Bisa isim dhahir, bisa dibilang dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman. Dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman. Maksudnya tidak harus tu. Yang penting dia sudah punya apa? Fa'il. Fa'ilnya itu kan bisa berupa dhahir, bisa berupa apa? Dhamir. Antum bisa paham ini? Nah, lihat, dhanantu Zaidan qa'iman. Iya.
Paham kan? Mana maf'ul awalnya? Maf'ul tsaniynya? Qa'iman. Wa qauli syair, dan perkataan penyair. Hasibtu tuqa wal juda khairu tijaratin. Di sini bukan menyangka, bukan saya bilang saya menyangka ketakwaan itu, saya bukan, maknanya saya menyangka ketakwaan dan kedermawanan itu sebaik-baik perdagangan. Bukan, tapi di sini saya yakin ketakwaan dan kedermawanan itu adalah sebaik-baik perniagaan. Apa maknanya? Jadi yang penting maknanya apa? Hati. Itu intinya. Yakin atau menyangka. Maf'ul awalnya mana ini? At-tuqa. Fathah muqaddarah. Ya. Maf'ul tsaninya khaira. Adapun al-juda atau wakiltu amron syakhisan, sama. Ya. Maf'ul awalnya mana? Amron. Maf'ul tsaninya syakhisan. Wa qouli ta'ala wa qoulihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini maknanya dua langsung. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka sungguh mereka menyangka itu masih jauh. Wa narahu qariba, dan kami yakin itu sudah dekat. Ini maknanya satu sangka, satu apa? Yakin. Anda bisa pahami ini? Iya. Jadi kalimat pertama yarawnahu ba'ida, mana maf'ul awal? Hu, domir hu. Maf'ul tsani ba'ida. Wa narahu qariba, sama. Paham kan? Sama. Wa qouli ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin. Lihat, fa in alimtumuhunna mu'minatin. Mana maf'ul awal? Jadi di sini bukan artinya kalau kamu tahu mereka orang beriman, bukan. Kalau kamu yakin mereka adalah perempuan-perempuan beriman, yakin maknanya. Jelas kan? Bukan makna alima. Kalau alima bermakna mengetahui cuma butuh satu maf'ul. Kalau alima bermakna mengetahui dia cuma butuh apa? Satu maf'ul saja, tidak banyak, tidak dua. Iya. Jadi kalau dua maf'ulnya terjemahannya beda. Hati-hati itu. Itu yang perlu untuk perhatikan. Iya. Jadi maf'ul awalnya mana itu? Hunna. Maf'ul tsaninya mu'minatin. Wa qauli syair, perkataan penyair, za'amat ni syaikhon walastu bi syaikhin, innama syaikhu man yadibbu dabiban. Za'amat itu sudah ada failnya, dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada perempuan yang disebutkan sebelumnya. Iya. Terus maf'ul awalnya ya itu yang ada pada ni, itu ya. Maf'ul tsaninya syaikhon. Ini Masya Allah. Jadi dia dilihat oleh seorang perempuan. Seorang perempuan itu dia bilang, kamu sudah syekh, sudah orang tua. Maka dia bilang, za'amat ni syaikhon walastu bi syaikhin. Dia menyangka saya ini sudah tua, padahal saya ini belum tua. Innama syaikhu man yadibbu dabiba. Syekh itu yang berjalan tatatitat. Begitu memang, tidak ada tuanya orang. Iya, jadi syekh itu, orang tua itu kalau sudah berjalan pakai tongkat, pelan-pelan begitu maksudnya dia. Saya ini maksudnya dia mau bilang, saya masih kuat. Amin orang. Iya. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Perhatikan itu, ja'alu. Ja'ala itu kalau bermakna biasa, bermakna menjadi, itu butuh satu saja. Paham kan? Butuh satu, tapi di sini bukan maknanya menjadi. Tapi apa? Bermakna yakin atau menyangka. Lihat, waja'alul malaikah, dan mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman inatha. Hamba Allah Ar-Rahman yang berjenis kelamin perempuan. Makanya antum lihat di TV-TV, malaikatnya bersayap perempuan. Itu keyakinan kaum musyrikin. Mereka meyakini bahwa malaikat itu perempuan. Iya. Ini jadi maf'ul awalnya mana ini? Al-malaika. Maf'ul tsaninya? Inatha. Wa qauli syair, dan perkataan penyair, qad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin. Iya, hatta alammat bina yauman mulimmatu. Perhatikan itu kata ahju, itu sudah ada failnya.
Kan ahju fi'il mudhari sekarang ini. Kan donna dan saudari-saudarinya adalah fi'il. Bisa ditasrif. Pecahannya beramal seperti donna. Artinya bisa dia bentuk fi'il madhi, bisa juga bentuk fi'il mudhari. Ya, qad kuntu ahju aba amrin akhotikotin. Perhatikan, ahju itu sudah ada fa'ilnya, dhamir mustatir, takdirnya ana. Iya. Kemudian aba itu maf'ul bi awal. Alamat nasabnya alif karena dia af'alul kan dia asmaul khamsa. Akhotikotin itu juga itu maf'ul tsaninya. Jadi aba amrin maf'ul awal, akhotikotin maf'ul tsani. Paham kan? Jelas ini? Iya. Ini juga syairnya dia mengeluh. Dia mengeluhkan temannya. Kode kuntu, sungguh dulu ahju aba amrin akhotikotin. Saya menyangka, saya yakin Abu Amr itu saudara yang terpercaya. Sampai ketika kesusahan menimpa kami, kelihatan bahwa dia adalah bukan teman yang terpercaya. Jadi syahidnya intinya, wa qaulil akhar, dan perkataan yang lain, fala ta'duril maula syarikaka fil gina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Ini juga bagus syahidnya. Iya. Fala ta'dudi, itu ta'dud, adat tu tadi. Ini fi'il mudhari'nya. Kalau di atas tadi itu fi'il madhinya, adat tu. Kalau ini fi'il mudhari'nya. Ta'dud. Iya. Dia sudah ambil fa'ilnya. Karena fa'ilnya di sini dhamir mustatir, takdirnya apa? Anta. Maf'ul awalnya mana? Al-maula. Alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah. Syarikaka ini maf'ul tsaninya. Ini maf'ul tsaninya. Jelas kan? Iya, ini syairnya bagus juga. Dia bilang fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Jangan kamu menyangka dan jangan kamu meyakini bahwa teman itu adalah yang selalu bersamamu saat kaya. Akan tetapi al-maula, teman setia, adalah teman kamu saat tidak ada. Anda paham ini? Jadi bukan teman saat kaya. Ada kueku, sayang kok. Tidak ada kuombe kok. Iya. Iya Arya Muhammad ya. Waktu antum dari waktu kecil ya. Begitu. Iya. Jadi teman itu adalah yang selalu bersama walaupun saat susah. Itulah teman bagus ya syairnya. Wa qawlihi, dan perkataan juga penyair. Fakultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imro'an halika. Perhatikan habni, hab. Kan tadi ada hab. Ya kan? Iya. Habni, maf'ul awalnya itu ya. Di garisi itu yang syahidnya ya. Maf'ul awalnya itu ya. Maf'ul tsaninya apa? Imro'an. Maf'ul tsaninya imro'an. Jelas ya? Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, tajiduhu indallahi huwa khaira. Perhatikan tajidu, itu huwa hanya dhamir fasal, makanya setelahnya tidak dirofa. Itulah bedanya dhamir fasal dengan dhamir yang mubtada. Iya kan? Kalau dhamir fasal setelahnya itu tergantung sebelumnya kedudukannya. Tidak terganggu. Iya, tidak terganggu setelahnya. Kan seharusnya kan berdasarkan kaidah huwa ini sebagai apa? Mubtada, tapi dia di sini bukan dhamir yang seperti biasa, tapi ini dhamir fasal. Harf la mahalla minal i'rab, tapi menguatkan apa? Kalimat. Tajidu dari wajada. Iya, maf'ul awalnya itu hu. Maf'ul tsaninya khaira. Jelas? Wa qouli ta'ala innahum alfau aba'ahum dallin. Alfau yang tadi alfaitu. Alfau fa'inya waw jamaah. Aba'ahum maf'ul awal, dallin maf'ul tsani. Jelas ya? Mudah. Kemudian berikutnya lagi. Wa daraitu Zaidan qa'ima. Lihat, mana maf'ul awalnya itu? Ini mudah ini. Zaidan, maf'ul tsaninya qa'iman, mudah. Wa qauli syair, jadi tidak ada syairnya, contoh biasa. Ini qauli syair lagi. Ta'allam syifa'an nafsi qahara aduwiha fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Dia bilang ta'allam, bukan artinya ketahuilah, bukan.
Tapi yakinilah. Syifa'an nafsi qahra aduwiha. Kesembuhan, kepuasan diri itu adalah dengan mengalahkan musuhnya. Yaitu musuhnya an-nafs. Musuhnya apa? An-nafs. Iya, jadi makna di sini yakinilah. Paham kan? Syifa'an nafsi qahra aduwiha. Bahwa syifa'an nafs menunjukkan sehatnya jiwa seorang adalah ketika dia mampu mengalahkan musuhnya. Jelas? Syifa'a maf'ul awal, qahra maf'ul tsani. Adapun setelah syifa' dan setelah qahr adalah mudhafun ilai. Selesai. Contoh semua yang telah lewat. Belum kan cuma bawakan dulu contoh semua itu. Maknanya bisa saja don, bisa saja ya yakin. Sekarang lanjut lagi. Wa idza kana dhanna bi ma'na ittahama. Kalau dhanna hanya bermakna ittahama, menuduh, bukan menyangka dan meyakini. Tapi maknanya apa? Menuduh. Wa ra'a bi ma'na abasara, dan ra'a bermakna melihat. Kan ra'a kan bisa bermakna melihat di kamus. Sementara di sini dia butuh dua maf'ul dengan syarat bermakna apa? Yakin atau sangka. Nah, kalau ro'a bermakna abasara melihat, wa alima bermakna arafa. Alima bermakna mengetahui. Alima bermakna mengetahui, yaitu kembali ke asal semua ini. Lam tata'adda illa maf'ulin wahid. Maka dia tidak butuh kecuali kepada satu maf'ul. Paham kan? Jadi ini masyaallah faedah. Jadi dia butuh dua maf'ul kalau maknanya itu syaratnya. Harus dia bermakna kullu. Kapan keluar dari makna itu? Tidak jadi butuh dua. Tetap kembali ke asal mulanya. Yaitu butuh pada apa? Satu saja. Nah, lihat. Donantu Zaidan. Bimana ittahamtu. Saya menuduh Zaid. Bukan saya meyakini Zaid atau saya menyangka Zaid. Tapi di sini bilang, saya tuduh Zaid. Saya tuduh Zaid. Anda paham? Jelas ini. Saya tuduh Zaid. Wa ra'aitu Zaidan bimana absartu. Saya melihat Zaid. Kan? Selesai. Wa alimtul mas'alah bimana araftuha. Saya tahu masalah ini. Yaitu bermakna apa? Saya mengetahuinya. Jadi tidak butuh dua jadinya. Dia cuma butuh apa? Satu. Selesai untuk tahap pertama. Yang bermakna kulub. Sisa kedua. As-sa'anna utsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua, af'al tasyir. Fi'il-fi'il yang bermakna as-sayrurah, menjadi. Ya. Jadi semua ini artinya tasyir. Tidak dikembalikan ke asal. Kalau asalnya kan lain di kamus. Tapi syaratnya dia butuh dua maf'ul, maknanya apa? At-tasyir, sayrurah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, contoh ja'ala wa radda wa takhada wa sayyara wa wahaba. Ini semua maknanya sama. Lihat. Qala Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia sebagai debu yang berterbangan. Paham gini? Iya. Maf'ul awalnya mana kira-kira itu? Maf'ul tsaninya haba'an. Wa qaulu ta'ala yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Rodda. Fi'il mudhari'nya apa? Yaruddu. Maf'ul awalnya mana? Kum. Maf'ul tsaninya kuffara. Qala wa qala Allah Ta'ala wattaqadallahu Ibrahim khalila. Kan maknanya ittakhadha sebenarnya mengambil kalau di kamus. Tapi di sini maknanya sayrura. Apa artinya sayrura? Menjadi. Jadi terjemahannya perhatikan baik-baik. Karena sebagian orang karena tidak tahu ini dia terjemahkan menjadi karena di kamus. Bukan, ini sudah butuh dua maf'ul. Jadi maknanya apa? Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Paham ini? Bukan mengambil. Itu butuh satu maf'ul. Kalau ini sekarang ini kita mau yang butuh dua maf'ul. Iya kan? Iya kan? Kalau makna mengambil, tambah aja. Akhadtu ta'aman. Saya ambil makanan. Berarti butuh berapa? Satu. Jelas. Ini harus maknanya pas. Jadi ini semuanya maknanya harus apa? As-sayrurah. Bermakna menjadi. Jadi banyak kata tapi terjemahannya sama. Iya. Paham syaratnya ini? Nah, contoh lain lagi. Sayyartu tina khazafa. Saya menjadikan tanah. Menjadi apa? Saya ubah tanah menjadi khazafa. Apa khazafa?
cerek, apa? Kendi dan semisalnya, tempa air. Wa qalu, dan mereka katakan, wahabani Allahu fida'ak. Allah sebagai apa itu? Fa'il dari wahaba. Maf'ul awalnya? Ya. Maf'ul tsaninya? Fida'ak. Jelas kan? Jelas ini? Mudah. Selesai contohnya, tinggal hukumnya. Tinggal hukumnya. Ini hukumnya ini penting sekali, Masya Allah. Dan ini pembahasan terakhir untuk dia. Antum harus pahamin. Ini dhanna dan saudara-saudaranya tidak ada di pembahasan sebelumnya ini. Selama ini kan kita kalau di kitab dasar hanya tahu bahwa dhanna dan saudara-saudaranya ya butuh dua maf'ul. Nasab mubtada dan khobar. Ternyata ini dhanna dan saudara-saudaranya kalau dari sisi amalan dia tiga. Bisa beramal, bisa tidak beramal, bisa ditaklik setengah-setengah. Dilihat dari lafaz tidak, tapi dilihat dari kedudukan beramal, begitu. Anda paham kan? Jadi bisa tiga keadaannya itu dhanna. Nah, makanya penulis katakan, ini penting sekali karena banyak dalam kalimat masalah dhanna. Dan harus antum pahami makna ta'liq. Sebentar. Wa'lam, ketahuilah. Anna li'af'ali hadzal babi, bahwasanya untuk fi'il bab ini, yaitu bab dhanna dan saudara-saudaranya, salasat ahkam, itu ada 3 hukum. Al-awwal, yang pertama, al-imal wahul asal. Pertama beramal, ini asalnya. Iya kan? Asalnya dia beramal. Wahwa waqi'un fil jami', ini terjadi pada seluruhnya. Maksudnya af'alul qulub dan af'alut tasir semuanya bisa beramal. Kan ini adalah sebab asal. Antum bisa paham ini? Karena ini adalah sebab asal. Bisa beramal dan bisa bisa beramal. Bukan bisa tidak. Ini asal. Semuanya af'alul qulub dan af'al tasyir. Iya. Asal yang kedua al-ilgha, tidak beramal. Wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahalla, yaitu batal amalan secara lafaz dan kedudukan. Kedudukan tidak ada amalannya. Iya, lafaznya juga tidak beramal. Iya kan? Kedudukan tidak, lafaznya juga apa? Tidak. Alasannya lidhafil amil, karena lemah amil itu, yaitu dhanna dan saudari-saudarinya sekarang sudah lemah dari beramal. Iya. Tapi pertanyaannya, kapan lemah dari beramal? Itu pernyataan penulis. Bitawassutihi au ta'akhurihi. Kalau dia berada di tengah antara isim, antara dua maf'ulnya, atau dia berada di akhir. Misalnya tadi gini. Dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Kalau dia berada di tengah, ilgo. Kita katakan Zaidan dhanantu qa'iman. Yaitu kita baca Zaidan. Kita baca apa? Zaidan. Zaidan dhanantu qa'iman. Kan Zaidan maf'ul awal, boleh di depan. Ya kan, maf'ul bi boleh di depan. Ya kan? Jadi Zaidan maf'ul awal, qa'iman maf'ul tsani. Dhananya di mana ini? Di tengah antara dua maf'ul. Ini lemah dalam beramal. Jadi kita katakan Zaidun dhanantu qa'imun. Batal. Au ta'akhuri, atau dia berada di akhir. Saya katakan misalnya Zaidan qa'iman dhanantu. Zaidan qa'iman dhanantu. Paham ini? Dhanantunya di mana? Di akhir. Ini ilgha. Dibaca Zaidun qa'imun dhanantu. Anda paham gak ini? Jadi ini, perhatian baik-baik. Nah, Zaidun dhanantu qa'imun. Wa Zaidun qa'imun dhanantu. Terus garis bawah itu yang setelahnya. Wa jaizun la wajib. Ilgha ini boleh, tidak wajib. Artinya, boleh antum amalkan, tapi boleh juga apa? Tidak. Jadi perhatikan baik-baik. Ilgha itu hukumnya boleh, tidak wajib. Artinya kalimat tadi itu Zaidun dhanantu qa'imun, boleh antum amalkan itu dhanantu.
dibaca Zaidan donantu qa'iman, karena ilgo tidak wajib. Iya. Wa Zaidun qa'imun donantu, boleh antum baca Zaidan qa'iman donantu. Paham kan? Boleh, kan dia tidak wajib. Kemudian beliau bilang wa ilgo'ul mutaakhir aqwa min malihi. Kan tidak wajib, tapi ilgo kalau diakhirkan itu lebih kuat daripada beramalnya. Maksudnya kalau dibilang gini, Zaidun qa'imun donantu, itu lebih kuat daripada dibaca Zaidan qa'iman donantu. Anda paham ini? Jadi di ilgo itu yang berada di akhir donanya itu lebih kuat daripada i'mal. Wal mutawassitu bil aks. Sementara kalau dia berada di tengah, kebalikannya. Apa maksudnya? I'mal lebih kuat daripada ilgo. Anda bisa paham itu? Anda paham ini pernyataan? Jadi kan kalau dia di akhir, ilgo lebih kuat daripada i'mal. Sementara kalau dia berada di tengah, apa yang terjadi? I'mal lebih kuat daripada ilgo. Jelas ini? Yang jelas ilgo itu tidak wajib, boleh beramal. Setelah itu mana yang lebih kuat dibaca, mana yang lebih bagus dibaca, maka lihat. Kalau di tengah lebih bagus diamalkan, kalau di akhir lebih bagus tidak diamalkan. Bisa ini? Jelas? Jelas ini? Jelas? Jelas ya? Atau belum? Nah, kemudian kata beliau, wala yajuzu ilghaul amilil mutaqaddim. Nggak boleh diilgo amil yang di depan. Jadi kan kalau begini susunannya, donantu Zaidan qa'iman, nggak boleh ilgo. Yang boleh ilgo itu kalau Zaidan donantu qa'iman atau Zaidan qa'iman donantu. Jadi kalau amilnya donanya di depan, nggak boleh ilgo. Kenapa? Asal. Kan itu siapa? Asal. Asal daripada dona apa? Beramal. Antum paham ini? Kalau dia berada di mana? Di awalnya. Jelas ini. Nah, donantu Zaidan qa'iman. Khilafan lil Kufiyin. Tentunya berselisih dengan orang-orang Kufah. Karena orang-orang Kufah bilang boleh saja, tidak ada yang melarangnya. Sebagaimana kalau di tengah boleh, di akhir boleh, di awal juga boleh. Ini pendapatnya siapa? Orang-orang Kufah. Tapi yang benarnya itu tadi. Ya, pendapat yang mengatakan tidak boleh ilgo kalau dia di awal. Selesai hukum yang kedua. Yang ketiga ini yang harus antum pahami. Asalit at-ta'liq. Yang ketiga ada namanya at-ta'liq. Ta'liq ini istilah yang dipakai di bahasa, juga istilah dipakai dalam fikih. Ya, dalam fikih dalam masalah perceraian. Dalam fikih di masalah apa? Perceraian. Yaitu seorang lelaki dia tidak mau bersama istrinya, tapi tidak mau juga istrinya menikah. Seorang suami tidak mau bersama istrinya, dia mau sama orang lain. Tapi dia juga tidak mau istrinya itu menikah dengan orang lain, tidak mau diambil sama orang. Akhirnya yang terjadi, dia tidak datangi, dia juga tidak talak. Yang terjadi apa yang terjadi? Itu ditalik, namanya itu perempuan ditalik, digantung. Bukan lehernya tapi statusnya. Tidak mau orang lain nikahi, tapi dia juga tidak mau ke situ. Paham kan? Itu namanya apa? Ditalik. Tahu ditalik? Sebentar kita akan jelaskan. Itu contoh di situ. Di bahasa juga di pembahasan dona dibahas. Ada ditalik. Apa artinya? Sebentar kita ulang lagi di contoh itu. Huwa ibtalul amal labdon la mahalla. Yaitu batal amalannya secara lafaz, tapi kedudukannya tidak. Sama dengan tadi itu. Itu suami tadi itu secara lafaz tidak beramal. Kenapa? Dia tidak datangi istrinya. Secara lafaz tidak beramal. Kenapa? Tidak dia datangi istrinya. Tapi secara kedudukan beramal. Karena istrinya tidak bisa nikah selama dia statusnya digantung. Antum paham itu? Jadi ini namanya tidak beramal secara lafaz, tapi secara kedudukan beramal. Antum bisa pahami? Jelas ini?
Ini sama. Iya. Batal amalan secara lafaz tapi tidak secara kedudukan. Jadi secara lafaz dibaca rofa tapi kedudukan mansub. Jelas? Kapan? Ini ada ciri-cirinya. Lima ji'i malahu sadrul kalam ba'dah. Kalau datang apa yang memiliki hak di awal kalimat setelah donna dan saudari-saudarinya. Wahwa, dan yang berhak di awal itu dia adalah ini saja. Jadi hafal saya tempat-tempatnya ini. Wahwa dia adalah lamul ibtida. Kalau pada maf'ul awalnya itu kemasukan lamul ibtida. Kan bertentangan ki. Kalau lamul ibtida kan menunjukkan itu awal kalimat. Berarti dibaca rofa. Makanya dia tidak bisa beramal kan terhalang oleh lamul ibtida. Lihat, donantu la zaidun qaimun. Paham ini? Jadi donantu fi'il fa'il, lamul ibtida, zaidun mubtada, qaimun khobar. Qaimun apa? Khobar. Tapi antum i'rab itu la zaidun qaimun sadda maf'ulai donna. Fi mahalli nasbin sadda maf'ulai donna. Berada dalam kedudukan nasab menutup kedua maf'ulnya donna. Jadi fi mahalli nasbin. Itulah dibilang fi beramal di mana? Di mahal. Beramal di mahal. Jelaskan? Jelaskan? Jadi ini Masya Allah yang pertama. Yang kedua, wa ma'an nafiyah. Kalau setelah donna tiba-tiba sebelum ada maf'ulnya ada manafiyah. Maka manafiyah itu membatalkan amalnya donna secara lafaz tapi tidak secara kedudukan, secara mahal. Kaqouli ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Alimta, sungguh kamu yakin bahwa mereka itu tidak bisa berbicara. Iya kan? Ini kan diucapkan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi asalnya itu haula'i yantiqun itu haula'i maf'ul awal, yantiqun maf'ul tsani, kan begitu? Tapi sekarang dihalangi oleh siapa? Ma. Akhirnya batal amalannya karena ada ma. Jelaskan? Tapi i'rabnya haula'i mubtada. Yantikun fi mahli raf'in khobar dari haula. Tapi jumlah haula'i yantikun iya fi mahalli nasbin maf'ul donna. Sadda maf'ulai donna. Menutup tempatnya kedua maf'ulnya siapa? Donna. Jelas? Itu manafi. Wala nafiyah. Demikian pula kalau ada la nafiyah. Demikian pula kalau ada siapa? La nafiyah. Juga batal amalannya. Jadi yang nafi-nafi itu membatalkannya. Manafi sekarang la nafi. Nah, alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Lihat. Jadi zaidun mubtada qaimun khobar. Ya, wa huruf atop lamnya mulgha amrun al-ma'tuf ala zaid. Tapi ini la zaidun qaim itu fi mahalli nasbin sadda maf'ulai donna. Maf'ulai alim tu. Jelas ya? Yang ketiga wa innafiyah. Demikian pula kalau ada innafiyah. Jadi la nafi, innafi, manafi. Semuanya membatalkan amalan secara lafaz tidak secara mahal. Nah, contoh alim tu in zaidun qaimun. Saya yakin Zaid tidak berdiri. Jadi in maknanya tidak ya. Saya yakin Zaid tidak berdiri. Jelas? Jelas ini? Jelas. Itu ketiga. Yang itu keempat. Kelima, wa hamzatul istifham. Kalau setelah alim tu itu ada hamzah istifham, maka batal amalannya donna dan saudari-saudarinya. Nah, alim tu azaidun qaimun am amr. Saya ragu. Manakah ragu? Saya ragu apakah Zaid yang berdiri atau Amr. Jadi ini secara kedudukan, secara lafaz itu alim tu batal karena ada a. Hamzah istifham. Tapi secara mahal dia beramal. Setelahnya itu adalah dua maf'ulnya fi mahalli nasbi. Jelas? Masya Allah. Terus yang terakhir yang menjadi pembatal amalan secara lafaz tidak secara makna, tidak secara mahal, kaunu ahadil maf'ulain isim istifham. Ini bukan orang lain. Ini bukan karena orang lain, tapi karena dia sendiri. Yaitu keberadaan salah satu dari dua maf'ul itu merupakan isim istifham.
Jadi sudah ada dua maf'ulnya. Tapi maf'ulnya itu adalah merupakan isim istifham. Batal keamalannya gara-gara isim istifham. Anda paham ini? Salah satu maf'ulnya. Lihatlah. Alimtu ayyuhum abuk. Kan seharusnya kan ayya. Maf'ul awal. Abak maf'ul tsani. Tapi karena maf'ul awalnya isim istifham ayyu, batal amalannya. Kalau antum tanya kenapa bisa batal? Karena seandainya dia beramal, ayu wajib di depannya alim tuh. Kalau seandainya dia beramal, ayu wajib di mana? Depannya alim tuh. Iya kan? Kan dia harus di depan amilnya. Iya kan? Karena dia harus di depan apa? Amilnya. Sekarang karena dia tidak beramal, boleh di situ. Boleh di situ. Mahalnya saja yang beramal. Jadi ayyuhum abu itu fi mahalli nasbin sadda maf'ulai alimtu. Jelas? Jelas ini? Kemudian tadi kan ilgo asal. I'mal asal. Ilgo boleh, tidak wajib. Terus ta'liq apa? Nah, maksudnya hukumnya wajib atau boleh? Belum, ini masih mau dibaca. Iya. Fata'liqu wajibun. Mana setengah-setengah? Ta'liq itu wajib. Idza wujida syai'un min hadhil mu'allaqat. Min hadhil mu'alliqat. Ta'liq itu wajib. Maksudnya wajib tidak beramal lafadznya, tapi kedudukannya tetap kalau didapatkan sesuatu dari mu'alliqat tadi. Itu berapa tadi itu? Ada 6. Pertama, kalau lamul ibtida ada. Kedua, manafi. Ketiga, lanafi. 4, innafi. 5, hamzah istifham. 6, salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Kalau ada itu wajib ta'liq. Maksudnya wajib batal amalan secara lafaz, tapi tidak secara mahal. Jadi dia wajib. Berbeda tadi itu yang ilgo. Boleh ini, boleh itu. Ini tidak ada pilihan. Ini tidak ada pilihan. Iya kan? Jelas kan? Anda paham ya? Jadi sebagaimana perempuan yang ditaklik juga tidak punya pilihan. Pilihannya itu satu. Cerai atau kamu biarkan begitu. Anda paham? Kan sama jenis semua. Jadi kalau ada perempuan ditaklik, satu juga kewajibannya, cerai. Iya kan? Tidak bisa bergerak dia kalau tidak begitu. Sama dengan ini. Kalau mau amal, cabut lamnya, ma-nya, la-nya, in-nya. Begitu. Antum bisa pahamin. Jelas ini. Jadi ini ta'liq wajib kalau ada sebabnya. Jelas kan? Jalan keluarnya kenapa wajib? Karena tidak bisa apa-apa kecuali itu saja. Kecuali itu saja. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wala yadkhulu ta'liqu walal ilgha. Tidak masuk ta'liq, tidak pula ilgha fi syai'in min af'ali tasyir. Ternyata itu kan kalau i'mal semuanya berlaku. Af'alul tasyir dan af'alul qulub. Tapi kalau ta'liq sama ilgha gimana? Kata beliau, ini penting sekali. Tidak masuk ta'liq, tidak pula ilgha pada af'alul tasyir. Jadi itu ta'liq sama ilgha hanya berlaku pada af'alul qulub. Anda bisa pahami? Jadi tidak semuanya. Beda kalau i'mal. Kalau i'mal apa tadi? Semuanya bisa. Af'alul qulub atau af'alul tasyir. Tapi kalau ilgha sama ta'liq itu tidak masuk pada af'al tasyir. Yaitu hanya terjadi pada apa? Af'al qulub. Itu pun masih ada af'alul qulub yang tidak masuk padanya. Apa itu? Wala fi qalbi jamid. Tidak pula pada af'alul qulub yang jamid. Jamid yang tidak ada tasrifnya. Wa itnan, yaitu ada 2. Af'alul qulub yang tidak punya tasrif ada 2, yaitu hab dan ta'allam. Karena hab ini selalu datang kalau bermakna yakin atau menyangka, bentuk fi'il amr. Demikian pula ta'allam. Ini ta'allam bukan dari kata ta'allama ya ta'allamu ta'allam, bukan. Ini maknanya lain. Kalau ta'allama ya ta'allamu kan artinya apa? Bukan yakin atau menyangka, tapi mempelajari. Anda paham ini? Seperti di hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bukan ta'allam yang maknanya belajar. Ini ta'allam yang bermakna apa? Yakin dan menyangka. Lafadznya tidak ada mudhari, tidak ada madhi.
Tidak ada madi dan mudhari. Hanya apa? Amr. Ta'allam. Iya. Fa innahuma mulaziman sigotal amr. Karena sungguh keduanya selalu dalam bentuk amr. Ya. Wa ma adahuma min af'alil bab yatasarraf. Dan selain dari kedua ini, dari fi'il bab yaitu af'alul qulub, yatasarraf, bertasrif, ada pecahannya. Yati minhul mudhari wal amr wa ghairuhuma. Datang darinya fi'il mudhari, amr dan selain dari keduanya. Illa wahaba, kecuali wahaba dari af'alut tasghir. Jadi semua fi'il mau af'alit tasghir ataupun af'alil qulub itu mutasarrif. Paham dulu ini? Mutasarrif. Kecuali dua tadi itu hanya datang dalam bentuk amr. Paham? Tidak ada yang lain. Kemudian kecuali wahaba dari af'alit tasghir. Kenapa bisa lagi dia ini? Fa innaha mulazimul lisigotil madi. Karena wahaba itu khusus dalam bentuk madi to. Jadi itu antum tidak dapatkan itu wahaba dalam bentuk mudhari dan amr. Tidak. Anda paham ini? Jadi itu wahaba selalu punya fi'il apa? Madi saja. Jelas ini? Jadi berarti ada 3 yang jamid ya. Semuanya berarti ada 3 yang jamid. Kalau disimpulkan. 2 di af'alul qulub, 1 di af'al tasghir. Di af'alul qulub siapa? Hab dan ta'allam. Di af'alul tasghir siapa? Wahaba. Jelaskan. Itu selesai. Yang lainnya mutasarrif. Yang lainnya ada pecahannya. Ada pecahannya. Kata beliau terus, karena dia punya pecahan, walit tasarifihinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkam. Untuk tasrif-tasrifnya mereka, pecahan-pecahannya, itu malahun, ya apa yang menjadi milik mereka, menjadi hak mereka dari apa yang telah lewat dari hukum-hukum. Artinya berlaku juga itu hukum ilgha, i'mal, ta'liq untuk tasrifnya. Jadi jangan menyangka hanya donantu saja, madinya saja. Enggak, untuk tasrifnya juga apa? Berlaku. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Telah lewat sebagian contohnya. Kan contoh sebelumnya kan ada mudhari fiilnya, iya, ada madinya, iya kan? Yang telah lewat. Terus pembahasan berikutnya kita selesaikan ya, sedikit lagi. Tinggal pembahasan penutup. Sudah selesai itu hukumnya. Kemudian kata beliau, wa yajuzu hatful maf'ulain au ahadihima lidalil. Boleh dihapus salah satu dari 2 maf'ulnya, boleh dihapus 2 maf'ulnya atau salah satunya kalau ada dalilnya. Maksudnya kalau ada tandanya, korinanya. Iya. Misalnya antum kadang ini, man donanta qa'iman, man donanta qa'iman. Antum bilang apa? Donantu Zaidan. Donantu Zaidan. Salah satu maf'ulnya hilang. Mana itu? Qa'iman. Kenapa? Kan ada dalilnya. Sebelumnya telah diucapkan. Antum paham kan? Jelas ini? Iya. Jadi boleh. Lihat. Aina syuraka'il ladzina kuntum taz'umun. Perhatikan itu kata taz'umun. Itu temanya donna. 2 maf'ulnya semuanya hilang. Yaitu takdirnya taz'umunahum syuraka. Yang kalian menyangka itu sebagai sekutuku. Jadi maf'ul awalnya hilang, maf'ul tsaninya apa? Hilang. Korinanya karena sebelumnya aina syuraka'i. Mana sekutuku? Iya kan? Yang kalian nyangka sebagai sekutu. Jelas ini? Ini boleh. Wa idza qila lak, lihat kalau dikatakan kepada antum, man donantahu qa'ima. Man donantahu qa'iman. Siapa yang kamu yakini berdiri? Jadi hu maf'ul awal, qa'ima maf'ul tsani. Fatakul antum katakan jawabannya donantu Zaidan. Paham kan? Ai donantu Zaidan qa'iman. Selesai. Jadi boleh dihilangkan 2 maf'ulnya kalau ada dalilnya. Boleh juga dihilangkan salah satunya kalau ada dalilnya. Selesai. Penutup belum menyinggung pengarang matan jurumiyah. Belum bilang wa adda sahibul ajurumiyah min hadil af'al. Pengarang matan jurumiyah memasukkan dari fiil-fiil ini sami itu. Ya, tadi kan tidak ada itu. Pengarang matan jurumiyah belum katakan memasukkan sami itu sebagai temannya juga. Taba'an lil Akhfash. Sebenarnya pengarang matan jurumiyah belum mengikuti al-Akhfash. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang sepakat dengannya. Wala budda yakuna maf'uluha tsani jumlatan. Dan katanya harus bagi yang mengamalkannya, harus
pada maf'ulnya yang kedua berupa jumlah. Mimma yusma, di antara yang didengar. Nah, adalah contoh sami'tu Zaidan yaqulu kada. Perhatikan itu, yaitu mereka bilang Zaidan sebagai apa? Maf'ul awal, yaqulu itu jumlah fi mahalli nasbi maf'ul tsani. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum. Sama jadi fatan, mereka bilang maf'ul awal, yadhkuruhum jumlah fi'liyah, fi'il fa'il fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Itu kata mereka. Wa madhabul jumhur, dan madhab mayoritas ulama bahasa, annaha fi'ilun muta'addin ila wahid. Bahwasanya itu sami itu fi'il butuh pada satu saja. Tidak butuh pada apa? Dua. Fa in kana ma'rifatan, kalau maf'ul awalnya itu adalah ma'rifah, kal mitalil awal seperti contoh yang pertama, fal jumlatul lati ba'daha hal. Maka jumlah setelahnya bukan maf'ul tsani tapi apa? Hal. Wa in kana nakiro, kalau dia nakiro, kama fil ayat sebagaimana dalam ayat, fal jumlah sifah. Maka jumlah setelahnya sebagai na'at. Antum bisa pahami itu? Wallahu a'lam. Selesai. Main 13 halaman ji. Tadi. Sedikit dah. Alhamdulillah. Sudah? Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi besok kita masuk mansubat minal asma. Isim-isim yang di nasab.